Waalaikumsalam warahmatullahi
istilahnya kalau di bahasa itu ya dilemahkan, lingkurubi maksudnya ditenggelamkan pada waktu maghrib matahari. Hatta sehingga tak berubah, sehingga betul-betul waktunya itu maghrib tenggelam. Jadi 3 waktu tersebut kita dilarang untuk melaksanakan sholat jenazah. Mungkin tidak bertanya apakah seluruh sholat juga dilarang pada waktu tersebut. Ini menjadi debatable, menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang memahami hadis berikut ini. Mari kita lihat dalilnya di hadis yang juga bin Amir. Allah telah mengatakan salah satu syarat ada 3 waktu nahar kami dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nusalliya untuk kami sholat fihinna di dalam waktu-waktu 3 tersebut, termasuk juga larangan wa an-taqraba mautana. Kami juga dilarang menguburkan jenazah mayat pada 3 waktu tersebut. Yang pertama hina tatkala terusyak, saat matahari baru muncul. Basir itu tutup ini. Hatta sehingga tartafi'ah, sehingga matahari betul-betul terangkat. Dalam hadis lain mungkin diambil tentang masalah sholat jenazah tidak disebutkan. Dalam hadis lain Sahih di Bukhari ada angkat setinggi roklin 1 bapak apa namanya topeng. Itu waktu yang pertama. Yang kedua wakilnya dan tatkala taqumu qa'imun dhahira, saat berdiri pada waktu zuhur dan tidak ada bayang-bayang sama sekali. Dalam hadis lain hatta sehingga matahari dikatakan apa namanya lingsir, basirun. Wahina dan tatkala tadiful ghurub, yaitu saat matahari tutup-tutup, maksudnya itu menjelang maghrib atau tenggelam, hatta tak berubah sehingga betul-betul tenggelam maghrib. Rawu jamaah juga jamaah ahli hadis ya. Illal Bukhari kecuali Imam Bukhari. Hadis ini sahih walaupun Imam Bukhari tidak ada. Nah, hadis seperti ini rahimahullah dipahami oleh ulama-ulama mazhab ya beragam. Ada yang bagi lafaznya apa adanya, tek-teknya, berarti semua sholat tidak boleh. Sholat sunnah juga tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, maka sebagian boleh, kecuali sholat-sholat yang dikatakan muqayyad, ada terkait dengan peristiwa waktu-waktu tertentu. Misalnya pada waktu saat masuk di masjid, sebagian mengatakan begitu. Ini menjadi ya khilafiyah, dan seperti itu yang rahimahullah tidak bisa diperlukan karena masing-masing punya argumentasi, punya alasan dan punya dalil. Contohnya misalnya kalau menjelaskan waktu tawaf, di sana kan ada juga rangkaian tawaf, di sana ada sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim. Apakah pada waktu 3 yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak boleh sholat? Ulama sebagian besar mengatakan boleh-boleh saja, tidak ada apa-apa dan tidak dilarang. Sebagian mengatakan tunda dulu sampai waktu ini, kalau misalnya zuhur lingsir dulu, kalau waktu matahari muncul tunggu sampai awalnya muncul dulu. Kalau mau matahari maghrib tunggu dulu sampai maghrib. Sebagian di Syafi'iyah rahimahullah
disiapkan atau dibawa makam sehabis sholat asar, beliau tidak mau sholat. Itu dahulu sama. Itu sebagian pendapat di kalangan dia juga begitu. Sebagian mengatakan tidak apa-apa, tidak ada larangan. Sekali lagi kata ini terjadi perbedaan pendapat yang menurut kami agak susah untuk bisa dipertemukan. Termasuk sholat tahiyatul masjid Jawa Timur juga begitu. Bagaimana kalau misalnya masuk masjid habis sholat subuh, sebagian di kalangan Muhammadiyah tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan jangan begitu. Begitu pun misalnya sholat tahiyatul masjid habis asar mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Termasuk yang berpendapat seperti itu, insya Allah guru-guru kami juga, Ustaz Hasim namanya Irsobi Semerapi, beliau mengatakan beliau tidak mau. Karena apa alasannya begini? Kalau sholat sunnah, kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi kalau misalnya melanggar telah sholat, telah di sini maknanya adalah bukan nafi, tapi lanajur, dilarang sholat. Kalau larangan tadi itu misalnya makruh, tidak ada masalah. Tapi kalau larangannya haram, masalah, berdosa. Itu pertimbangan beliau dalam rahimahullah. Jadi itu ya. Sekali lagi kata ini itu saya di kalangan kita sendiri menjadi debat-debat. Tapi terkait tentang masalah kubur dan sholat jenazah, putusan terakhir secara tegas dalilnya disampaikan hadis tersebut. Tidak boleh pas saat kita misalnya matahari berlingsir, berjalan, kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Tidak boleh seperti itu. Begitupun saat matahari untuk terbit tidak boleh. Begitupun pas matahari mau maghrib, mau tenggelam juga tidak boleh. Tunggu dulu sampai maghrib. Itu penjelasan singkat terkait dengan 3 waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat, dan nanti juga akan ketemu lagi pada saat bab tentang masalah mengubur mayit. Karena hatinya tidak dipakai di dalam dalil kaitannya dengan masalah mengubur jenazah. Sementara berkaitan dengan masalah jenazahnya terkait dengan waktu-waktu yang terakhir, barangkali di antaranya ada jamaah yang mungkin menanyakan kembali permasalahan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara kita mengubur jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kali saya nggak hadir. Yang saya tanyakan kan ada perselisihan posisi mayit waktu disolati. Ada yang menghadap timur barat, ada yang utara selatan. Yang benar yang bagaimana? Sebab 2 kali saya lihat ini, apa itu sudah diterangkan, kami mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada misi ini sudah kita bahas pada saat menaruh jenazah. Pada umumnya sebagaimana yang wajib masyarakat, dan itu yang berkembang di kalangan kita sendiri. Jenazah biasanya ditaruh di depan orang yang sholat.
Gitu ya. Cukup sekian awalnya. Yang lain barangkali mau terkait dengan apa tadi yang kita coba silakan. Betul ya. Mana ini? Ini ada pendapat bahwa kalau kita lagi sakit, bagaimana surat kita? Alasannya beliau seperti itu. Kalau kita sakit, posisi kita itu bagaimana? Kan harus kakinya ditimbun, kepalanya di barat. Jadi menghadapnya itu seperti itu. Apakah itu benar? Sambung atau ya. Dulu awal-awal ketika kita misalnya ada keluarga yang sakit untuk kita jemput dan segala macam, kemudian di sana yang si sakit tadi itu adalah diletakkan arah kepalanya itu adalah sebelah tidur karena kiblatnya di sebelah barat, maka kaki otomatis kan di sebelah barat menghadap ke arah kiblat. Itu kalau sakit. Ada memang hatinya. Lalu bagaimana terkait dengan sholat? Ini kan untuk sakti. Untuk yang memang kaitannya saktinya itu bisa diangkat. Ada khusus, ada rukshoh, ada keringan-keringan. Bagaimana kemampuannya? Misalnya mampunya ya, tidurnya sewu ya, mampunya tidak bisa sama sekali miringnya atau sebujurnya ke arah barat, ke arah kiblat, ya apa boleh dikurang. Yusel ketika Yusel ya, dipatnya atau mungkin bednya di rumah sakit ya seperti itu, mau nanti geser-geser. Bednya juga enggak. Ya tetap apa adanya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, mampunya seperti itu. Ternyata di rumah sakit Yusel ya, kepalanya ternyata diletakkan bagian apa? Selatan, atau mungkin kepalanya diletakkan misalnya sebelah barat, kakinya sebelah timur. Apakah nanti perawat atau dokter mohon ke rumah kacau nanti rumah sakit aturannya? Ya, ya kita ikuti teknisnya, aturan-aturan mainnya di rumah sakit yang tertentu. Soalnya bagaimana ya apa adanya. Sama dengan Yusuf ketika musafir memang dituntut semua sholat dituntut menghadap kiblat, tapi kejadiannya ini kasuistik. Pas pesawatnya Yusuf dari barat menuju ke timur, kursinya otomatis kan membelakangi Ka'bah. Mau minta dibalik tidak bisa. Ini kondisional. Kita bisa menggunakan ayat ya. Jadi laisa biru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib itu. Di mana ayat mengatakan maghrib dan timur itu adalah hakikatnya itu kan sebatas arah saja, tapi hakikatnya ibadah kita itu hati kita menghadap kepada Allah. Untuk satu umat supaya satu kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Tapi hakikatnya kan bukan sholat kepada Ka'bah. Hakikatnya hati kita kan menghadap kepada Allah. Hadapkanlah wajahmu ke timur atau ke barat gitu ya. Ini luas, maka ini bisa dialami kejadian-kejadian khusus. Contohnya misalnya tadi sepur atau misalnya kereta api atau naiknya bisnya bis umum, bukan bis pribadi. Di perjalanan dia bisa diorong, digeser-geser tidak bisa. Ketika perjalanan dari barat ke timur, begitu ya, kondisional. Tapi kalau misalnya Indonesia pada saat menjalankan mungkin di rumah, kebetulan ruangannya juga longgar, bisa menjadikan melaksanakan tadi dalam tuntunan tarjih ketika sakit, apalagi keras, kita disunatkan diberitakan dianjurkan menghadapkan si yang sakit tadi itu sudah diarahkan kepalanya untuk menghadap ke arah kiblat. Begitu nih, Mas. Satu, masih ada lagi. Gini kan. Gara-gara dua kan nggak tadi. Maksud saya ini kan hubungannya dengan sholat mayit. Bukan waktu kita lagi sakit. Informasi yang saya terima dari kajian tersebut bahwa kamu kalau sholat
Ini sholatnya diarahkan kemana itu? Yang sholat itu kalau seperti ini ya. Kalau mungkin laki-laki mungkin bisa, kalau perempuan bagaimana? Kan tidak mungkin. Maka yang wajib di masyarakat pada umumnya termasuk di Arab Saudi juga begitu rata-rata. Gitu. Jenazah disebutkan ya hilang dengan imamnya. Katakan gini, karena imamnya di sini otomatis juga begini, tapi jenazahnya hilang. Begitu ya. Kalau ada campuran laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki paling meletakkan pada sang imam, kemudian belakangnya. Karena laki-laki dekat dengan imam, otomatis sang imam tadi itu bukan menghadap di perutnya jenazah, tapi menghadap ke kepala jenazah. Begitu ya. Sabut itu ya. Yang lain barangkali mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kembali ke waktu yang dilarang untuk sholat. Tadi belum ada kami dengar penjelasan tentang ada apa di waktu itu. Mohon penjelasan masing. Kalau di riwayat Ahmad, termasuk yang dipakai di riwayat Ahmad yang kuat, ada utamanya 3 waktu mutlak sama sekali sholat apapun termasuk sholat wajib, kata beliau tidak boleh ketika pas matahari untuk terbit. Karena pada waktu tersebut adalah saat setan menyebar kepada hatinya, gitu. Dan yang kedua waktu yang memang haram mutlak itu di antara pas matahari mau menjelang, kata termasuk sholat wajib. Ya. Karena waktu tersebut pilihan setan mengabdi kepada sang rajanya. Begitu penjelasannya. Entah kalau di atas tidak ada penjelasan. Kenapa kok dilarang? Ya karena tidak ada penjelasan. Kita sami'na wa ata'na. Kadang-kadang ibadah yang rahimahullah ada penjelasan rinci. Ilatnya ada, sebab sebenarnya juga ada. Tapi kadang-kadang sama sekali tidak ada penjelasan rinci. Kenapa begini dengan kita hanya sami'na wa ata'na? Karena ibadah itu prinsip ibadah memang tidak bisa diakal-akal. Maknanya tidak bisa direka-reka. Tapi kadang-kadang bisa direka-reka, ilatnya tidak ada. Hukum itu memang ikuti ilat, tidak sampai ada fikihnya ini. Tapi tidak semuanya ilat itu sebagai dasar menetapkan hukum. Kenapa misalnya babi diharamkan? Karena indah, itu bukan masalah ilatnya. Yang mutlak memang haram. Entah ada yang membahayakan sebagai ilatnya, penyakitnya. Andai kata kalau sama sekali tidak ada yang membahayakan babi tersebut, andai kata bisa menemukan ilmu penyakitnya, hukumannya bisa dimatikan, akhirnya menjadi hal tidak. Begitu ya. Tapi kebiasaan di dalam syariat Islam, kalau ada larangan, di sana ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya itu ada sesuatu yang merugikan bagi umat manusia termasuk bagi kita ini. Begitu ya. Judi juga begitu. Kenapa judi dilarang? Kalau dicari-cari dalam Al-Quran banyak mudaratnya, tapi manfaatnya ada. Ternyata orang, udah sekarang manfaatnya lebih besar. Berarti uji dibenarkan. Apalagi judi sekarang itu sekarang banyak orang ini kan menyala-nyalai aturan-aturan Allah, kemudian direka-reka. Semua judi itu akibatnya buruk, yang banyak buruknya daripada baiknya. Andai kata kalau ada orang ternyata judi tidak perlu ada kebaikannya, kerugiannya tidak ada. Tetap yang namanya judi itu hukum asalnya mutlaknya sudah haram. Betul. Sabun cukup. Kita lanjutkan dengan rahimahullah. Bab berikutnya, kaifiyat tafak. Cara mengukur mayat. Ini bisa dilihat di dalamnya hadisnya. Summa kemudian ahdilu awalnya jenazah itu ba'da sholati sehabis atau setelah disolati alaih atasnya dibawanya maqbah kuburan musyrikin segera, jangan ditunda-tunda. Karena di hadis Rasulullah SAW berdasarkan penuturan dari sahabat Abu Hurairah di mana Rasulullah sabda, asriku segeralah, disyariatkan cepat-cepat lain bil janazah untuk urusan jenazah. Fa in kana
fazaru, maka keburukannya, kejahatan tersebut, fadaunahu, kamu segera melepaskan anriqab dari budak-budak kalian semuanya, supaya cepat lepas dari budak-budaknya. Artinya kalau jamaah sahih, ya, di Bukhari juga ada. Saya pikir sudah sangat jelas ini artinya. Wasairuha, dan berjalanlah ma'apa masih berjalanlah dengan jalan memang utamanya jalan kaki kalau bisa ditempuh dengan jalan kaki, dan jalannya di sini haula di sekitarnya. Qoribi dan dekat dengan jenazah tersebut minha darinya, sohitin dalam keadaan diam tidak ada bacaan apapun, tidak ada zikir wirid apapun.